Polisi membantah bahwa penggunaan gas air mata itu jadi penyebab utama dalam kasus kematian 131 orang di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022. Lalu kalau bukan karena gas air mata, apa ya kira-kira penyebab dari kematian ratusan orang itu? Bantahan ini disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prastio pada Senin 10 Oktober 2022 di Jakarta. Dedi menyebut berdasarkan keterangan dari dokter-dokter spesialis yang menangani korban, sebagian besar korban tewas akibat kekurangan oksigen. Selain itu, Kadif Humas Polri juga menyebut gas air mata yang digunakan oleh aparat keamanan saat tragedi di Kanjuruhan tidak mematikan. Dedi menyebut pendapat itu dikeluarkan oleh pakar-pakar racun dan gas air mata. Dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun. Ya, terjadi perih pada beberapa waktu gitu bisa langsung sembuh. Dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Sama halnya dengan gas air mata juga, kalau misalnya terjadi iritasi pada pernapasan pun, ya sampai saat ini belum ada jurnal ilmiah menyebutkan bahwa ada fatalitas gas air mata yang mengakibatkan orang meninggal dunia, termasuk dari tadi Prof. Madegegel. Ya, di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Ya, di dalam gas air mata itu tidak ada toksin atau tidak ada racun yang mengakibatkan matinya seseorang. Matinya seseorang. Emang benar sih kalau kandungan dari gas air mata itu bisa menimbulkan iritasi untuk mata, kulit, dan juga sistem pernafasan. Tapi ini bisa berakibat fatal, terutama bagi orang yang punya penyakit bawaan dalam sistem pernafasannya. Menurut Center for Disease Control and Prevention, orang dengan kondisi gangguan pernafasan berisiko lebih tinggi mengalami gejala parah seperti gagal napas. Beberapa efek yang muncul adalah rasa terbakar dan gatal di tenggorokan, kesulitan bernafas, batuk, dada sesak, mual, muntah, dan gagal napas. Dalam kasus yang parah, paparan gas air mata konsentrasi tinggi atau di ruang tertutup, utamanya untuk jangka waktu lama dapat menyebabkan kematian. Jadi kebayangkan gimana saat itu kondisinya ada 42.000 orang di dalam stadion dan kemudian ditembaki oleh gas air mata. Emang kita tahu kalau di situ tuh nggak ada yang sakit atau punya penyakit bawaan. Itu makanya FIFA itu dengan tegas melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion karena memang sangat berbahaya. Satu hal lagi yang jangan dilewatkan, paparan gas air mata yang awalnya memicu kepanikan di kalangan penonton sehingga mereka berhamburan dan akhirnya berjejalan di dekat pintu keluar yang masih tertutup. Hal ini dikonfirmasi Komnas HAM yang menyebut bahwa gas air mata merupakan pemicu utama penyebab kematian di Kanjuruhan. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi-saksi. Banyak pihak yang memberikan keterangan pada kami itu akibat gas air mata. Gas air mata membuat panik dan sebagainya sehingga ada terkonsentrasi di sana. Di beberapa titik pintu ya ada pintu yang terbuka sempit gitu, terus ada pintu yang tertutup. Nah, itu yang membuat jatuhnya korban. Saat ini sudah ada 6 orang yang jadi tersangka dalam tragedi di Kanjuruhan. Publik juga tengah menunggu hasil investigasi dari tim gabungan independen pencari fakta. Ratusan keluarga korban menanti hasil investigasi tersebut. Kita pengennya sih nggak ada lagi yang ditutup-tutupi dan tidak ada pembenaran dalam kasus ataupun tragedi yang terjadi di Kanjuruhan ini.